Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita siang ini di tanggal 30 di Agustus tahun 2022, masih di hari kemerdekaan yang kita sendiri belum merdeka secara benar-benar merdeka. Bagaimana dengan teman-teman hari ini? Sehat? Sakit. Sakit hati. Oke, Ida, gimana Ida? Oke. Hari ini Aliansi Rakyat Menggugat kembali geruduk kedua ya. Geruduk kedua ke kantor Pertamina. Kalau kemarin kita geruduk kantor Kementerian BUMN, hari ini kita geruduk bukan kementerian dong, Pertamina. Kantor Pertamina. Karena memang kita tidak lama lagi, bahkan tadi malam itu sudah ada warning untuk kita kalau nanti per tanggal 1 September Pertalite itu sudah dinaikkan dan Pertamax pun sudah dinaikkan. Jadi mau tidak mau sebagai ibu rumah tangga, sebagai perempuan, sebagai rakyat Indonesia yang peduli, dan kita termasuk yang benar-benar sengsara dengan keputusan kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita mencoba mendatangi setiap mereka yang terkait untuk membatalkan, walaupun kemungkinan besar itu tidak mungkin, kecil kemungkinannya. Tapi kita tetap berusaha menyuarakan semua keluhan kita, meminta untuk membatalkan atau paling tidak menunda, kalau bisa sih diturunkan sekalian. Karena apa? Karena Malaysia menurunkan harga BBM. Betul. Amerika menurunkan harga BBM. Kenapa Indonesia malah menaikkan harga BBM? Dan yang dicari dari standarnya pemerintah kita adalah Jerman, Thailand, terus mana lagi dak? Yang jelas-jelas, yang jelas itu perbedaannya. Coba kalau kita mau berpikir, itu perbedaannya kita lihat dari pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita kita Indonesia itu beda jauh dengan negara lain, lebih rendah di kita. Jadi sangat wajar kalau Indonesia, di rakyat Indonesia mengeluh tentang apa? Kenaikan harga pokok, tentang kenaikan BBM. Dan memang beberapa kali kenaikan BBM itu sudah dinaikkan walaupun di tengah malam dan malam pula. Kemarin memang ini nih, aku pertanyaan gini lah. Dari kemarin itu selalu saja kenaikan BBM ataupun kenaikan apapun selalu dilakukan tengah malam. Walaupun itu mungkin hanya 1.000 apa 2.000 ya, tapi sekarang memang agak gede katanya ya. Karena harga Pertalite berapa sekarang? 7.000. Nah, nanti per tanggal 1 September itu katanya 10.000. Itu bagaimana nasib UMKM, Mbak Siti mana? Mbak Siti, bagaimana nasib UMKM nanti? Ayo, kan sudah terkait juga. Kena imbasnya enggak? Imbasnya enggak dengan kenaikan harga BBM yang saat ini wacananya akan naik jadi 10.000? Atau Mbak Esa mungkin barangkali akan mempengaruhi semuanya ya kan, dari perdagangan semua ya, otomatis yang rakyat ke bawah, warung-warung ya termasuk ya UKM juga ya kan, akan berimbas kan? Semua. Jadi apalagi yang suaminya supir online apa segala macam itu akan kena dampaknya semua. Betul. Jadi ada juga yang aksi-aksi ya, aksi ojol ya, aksi-aksi tadi yang di depan mana? Itu Pertamina DKI itu ya? Bukan, DKI, Gubernur DKI ya. Itu ada aksi supir-supir angkot sepertinya ya. Mungkin mereka mempertanyakan harga BBM ini yang sekarang ini mau naik. Yang jelas sih kalau menurut kita harga BBM ini berdampaknya akan sangat keras, terutama pada rakyat menengah ke bawah. Betul nggak Bu Leti? Iya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara soal BBM mau naik, kita memang sebagai emak-emak kita itu lelah. Tapi kami berpesan sama teman-teman, teruslah melangkah walaupun lelah. Meskipun kita menanggung beban dan pikiran. Takdir itu milik Allah. Tapi sebagai hamba kita wajib berusaha dan berdoa. Jangan menyerah. Mulailah dengan bismillah sampai menjadi alhamdulillah.
Bismillah dan Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kalau BBM naik, Teman-teman yang naudzubillah. masih mau menambah. Menurut Mbak Terima kasih. Mbak kasih Mbak unek-uneknya apa? BBM itu memang menyengsarakan rakyat. Wah, menyengsarakan. Betul. Betul lah, betul kan? Betul banget. Menyengsarakan Iya, rakyat. Otomatis Khususnya kenaikan harga rakyat yang pokok. kecil. Nah, Nah, kalau yang Betul. ke atas tidak merasakan. nggak merasakan dia udah Kami- kebanyakan duit. Kami rakyat yang paling bawah yang merasakan dampak BBM ini. Terima kasih. Ini sangat yang jelas kenaikan harga BBM walaupun hanya 1.000-2.000 ya, itu pun dari Pertalite ya mungkin. Dan saya sedikit yakin kenapa? Yakin pada akhirnya nanti Pertalite itu akan hilang. Betul. Kita digiring untuk menggunakan Pertamax. Sementara Pertamax itu berapa? Terjangkau tidak oleh rakyat kecil, terjangkau tidak oleh rakyat menengah. Dan herannya membeli Pertalite atau bahan bakar pakai sistem aplikasi. Nah, sekarang ini. Pertanyaannya, apakah semua yang beli BBM itu punya HP Android? Apa punya kuota atau paket untuk beli pakai Android itu tadi? Saya kadang-kadang mikirnya gini, apa iya ini hanya berlaku beli BBM itu hanya berlaku untuk orang-orang yang punya Android, punya uang banyak, padahal kita semua di sini itu adalah pedagang-pedagang atau istilahnya pengusaha menengah ke bawah yang ingin mencapai ke atas juga perlu bensin, perlu Pertalite. Ini Nah, kayak jualan ini aplikasi loh. betul Iya, banget jualan aplikasi. bisa Benar nggak? juga. Kemarin dari waktu Bisnis aplikasi kepada COVID. rakyat. Betul. saat COVID Iya. kita Peduli dipakai Lindungi. Peduli Lindungi Ya. aplikasi. Lari ke minyak sayur harus pakai aplikasi aplikasi Peduli juga. Lindungi Disuruh juga. aplikasi. Ya. Ya, Nah sekarang BBM pakai bukan Peduli My Lindungi, Pertamina. My Pertamina. Next, penggunaan e-tol yang katanya akan dihilangkan digantikan oleh sistem yang juga pakai aplikasi, yaitu aplikasi Cantas. Apa ini bukan suatu apa ya namanya Ya, itu semua pakai penjualan kuota ada ya. aplikasi? Semua pakai kuota. Dan kuota itu harus ada yang ngendap di sini, nilai rupiah walaupun sekecil apapun tetap harus ada di sini. Kalau enggak ya kita nggak bisa bergerak itu loh. Jadi kita itu memang dijajah. Benar, Secara dijajah oleh ekonomi, kaum kapitalis. Ini jelas-jelas sudah permainan kaum kapitalis. Oke, untuk rakyat yang menengah ke bawah yang tidak mau tahu, yang tidak peduli, bukan tidak peduli, tidak tahu tentang hal ini, mungkin mereka oh iya ya, tapi mereka merasakan dampaknya saja. Makin sulit tapi nggak tahu alasannya apa, backgroundnya di belakangnya apa, latar belakangnya apa, mereka nggak tahu. Mereka tahunya tiba-tiba harga BBM naik, pakai My Pertamina, nanti pakai e-tol juga pakai Cantas, terus mau kemana-mana harus pakai Peduli Lindungi. Halo Pak, Bapak, Apa-apa naik. apa-apa Gajinya naik, gaji kami tidak naik, gaji suami kami tidak naik. Malah ada yang suami di PHK. Nah, iya. dan lebih banyak juga buruh sekarang kasihan dengan undang-undang omnibus law-nya, cilakanya itu kenaikan upah buruh tidak seberapa, hanya 18.000, sedangkan mereka kenaikan harga pokok itu terus melambung. Anda memiskinkan dan mematikan rakyat secara pelan-pelan. Itu yang bisa saya tangkap. Anda akan menggantikan rakyat dengan rakyat mana, Pak? Rakyat pribumi akan disingkirkan. Ya, pribumi akan disingkirkan dan akan digantikan oleh rakyat mana? Pertanyaan besar untuk Anda jawab. Oke. Next adalah apa lagi? Bu. Jadi bukan hanya emak-emak yang punya HP, punya kuota, tapi gaptek. Nah, padahal yang mau pakai BBM itu kan bukan hanya orang yang gaptek. Itu Nah, banyak juga yang jemput Iya. ya. Antar jemput antar jemput. Nah, anak jadi sekolah, mereka yang butuh bakal kena BBM. itu semua emak-emak. Ketika di pasar kita sudah mau belanja aja, kita sudah berantem sama telur, sama ikan asin. Jadi begini, Berantem sama telur. kita berantemnya sama telur di pasar. Telur kok kamu mahal sekali. Bukan hanya telur, sayuran. Ikan asin diajak berantem. Iya. Terus jadi kita beli telur ke sini.
harganya udah tinggi. Nah, kita pergi ke tempat pedagang lain tinggi. Masa disuruh katanya bertelur sendiri. Cabai Sayuran sendiri. mahal. Jadi kita di pasar sudah berantem sama belanjaan. Ketika pulang dari pasar kita Berantem mau mau masak isi buat anak sarapan. Iya. Berantem sama penggorengan. Minyak sayur. Berantem sama minyak sayur, berantem Bensin sama habis, mau ngisi sama itu tabung gas. Berarti Nah, terus anaknya mau sarapan. Nah, emak-emak juga yang kena. mau jemput Nah, anak. udah sarapan kita mau nganter anak sekolah. Bensin Nah. habis. Kita udah anak mau sekolah. Nggak taunya anak udah duduk di motor. Kalau yang punya motor, nah udah ada motornya pun bensinnya nggak ada. Berantem lagi sama Berantem yang lagi bensin. udah sama bensin. Nah, yang nggak punya motor kita naik angkot. Berantem lagi sama sopir. Nah, kita bayar biasa udah ditulis jauh dekat sekian ribu, bayar 5.000. Bu, kurang Bu ongkosnya. kan bensin Nah, naik. kan gitu bensin naik. Kena lagi dah emak-emak. Berantem lagi dah sama Berantem deh. sopir. Pulang sekolah, anak sekolah belum ada makanan. Kita ya berantem lagi sama tabung gas. Jadi hidup tuh berantem berantem lagi dulu sama ya? penggorengan. Jadi yang kena semua emak-emak. Jadi mergedekannya di mana? Yang merdeka itu pejabat. Yang Jadi, merdeka itu Pak, pejabat. Ingat Pak, sumber daya alam itu milik kita bersama. Tolonglah Pak, emak-emak ini sudah robek hatinya, robek di muka, robek di hati. Bagaimana tidak robek di muka? Kita mau belanja di pasar, kita memang harga telur sudah segitu, kita mau nawar. Nah, nggak enak, kita sudah menawar nggak dikasih memang harganya segitu, Bu. Kita beli sayuran nawar juga. Nah, kita kayaknya gimana ini muka Ini udah kayaknya negerinya negeri dagelan deh ya. harga segitu aja Mas. Nah, Benar nggak? kata penjualnya, oh harga segitu aja kok masih nawar. Nah, kita kan jadi berantem sama cabe, berantem sama bayam, Iya. berantem sama telur. Iya. Jadi, nah itulah kita kenapa sebut kita Dan robek terakhir- di muka. Dan terakhir Robek di hati kita udah lelah. dan terakhir kita berantem sama suami karena Nah, pendapatan berantem kurang. sama suami. Suaminya di PHK, cari kerja sampai sekarang nggak dapet. Ujung-ujungnya cerai. Ujung-ujungnya cerai. Ya. Nah, Siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah. banyak sekarang. Pemerintah. Jadi Pak, di pengadilan agama itu sekarang penuh tingkat perceraian tinggi. rame sekali. Karena apa? Karena suami Iya. tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ketika Oke. melamar pekerjaan lagi, nah banyak lagi. saingan. Pertama banyak saingan, yang kedua memang harus nyogok juga. Susah juga. Jadi yang kena lagi emak-emak. Emak lagi. Jadi sangat jadi emak. Jadi sangat wajar kalau misalnya sekarang banyak emak-emak yang vokal. Oke, banyak emak-emak yang protes, banyak emak-emak yang aksi. Ini bukan fenomena baru loh, tapi memang ini memang zamannya zaman emak-emak. Dan hanya emak-emak yang masih diem saja, yang merasa pura-pura bahagia padahal tidak bahagia. Halo dong, halo. Yang masih pura-pura tidak ada apa-apa padahal ada apa-apa. Hanya merasakan sakitnya itu di sini katanya ya. Sakitnya di sini, biarin aja orang lain yang sakit. bagus dong. Nah, harusnya kita semua bangkit. Oke? Oke. Untuk next insya Allah ARM kemarin ya Mbak Esa. Kemarin itu kita ada ke kantor BUMN dan dijanjikan 3 hari kan? hari kerja. 3 hari kita akan memfollow up dan insya Allah besok kita akan follow up kantor BUMN. Betul. Kalau mereka memberikan jadwal untuk kita untuk audiensi, kita akan hadir. Tapi kalau tidak, lihat. Jika tidak Anda tidak memberikan kami kesempatan untuk beraudiensi, untuk bicara, untuk berdialog, untuk mengeluarkan semua Unek-unek kita. kami, lihat ARM tidak main-main dan kami emak-emak bukan kaleng-kaleng. Oke. Dan yang untuk hari ini di Pertamina kami sudah memberikan surat yang sama dan itu kita akan follow up juga nanti 2 hari kemudian. Iya. Dan next setelah dari Pertamina kita akan ke rahasia geruduk ARM ketiga. Mbak Esa, closing. Closing statement.
Perjuangan belum berhenti. Jadi saatnya kita untuk turun ke jalan untuk memperjuangkan suara-suara kami rakyat yang merdeka. Belum merdeka sih, belum merdeka. Ida. Ayo. Apa namanya, kita akan tetap bersuara, tidak akan pernah takut sama siapapun. Kita hanya takut kepada Allah, karena mundur dari sebuah perjuangan adalah suatu pengkhianatan. Jokowi. Jangan mundur. Ayo. Oke. Next, untuk semua seluruh rekan-rekan, seluruh teman-teman, inilah Aliansi Rakyat Menggugat per hari ini. Insya Allah next kita akan adakan lagi kegiatan. Tunggu infonya, nanti kita diinfokan di media ya. Mohon maaf jika tidak semua yang ikut hadir atau ikut masuk ke sana, karena memang kami bukan aksi dengan seperangkat aksi yang memberitahuan kepada Mabes dan apa namanya Polda, tapi ini aksi geruduk yang spontan gitu. Ini karena unek-unek Ya karena benar, dan kita harus tetap bersuara walau dengan apapun caranya, oke? Sampai nanti, sampai ketemu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dengan tagline yang sama, Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur.